Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudara kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan atau belum nih? Karena kan sudah menjelang siang. Alhamdulillah Pak, udah Pak. Alhamdulillah. Baik, saya di sini sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Noval Auludin. Saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling Islam dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan net assessment kepada saudara-saudara. Karena net assessment adalah suatu hal yang penting bagi saya selaku mahasiswa bimbingan konseling Islam, supaya guna menjalankan atau membuat program layanan bimbingan konseling. Sebelum lebih lanjut, saya akan menerangkan daftar cek masalah. Daftar cek masalah itu apa sih? Daftar cek masalah adalah daftar cek yang disusun untuk memancing problem-problem atau permasalahan-permasalahan yang sedang dialami atau yang pernah dialami. Masalah ini adalah suatu hal yang penting diketahui oleh konselor, sebab masalah ini yang mungkin menjadi sebab-sebab hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, DCM ini akan memudahkan saya sendiri supaya ketika membuat program bimbingan konseling itu tepat sasaran. DCM ini juga akan membantu saudara untuk memahami kondisi yang saudara alami atau yang pernah dialami. Fungsi dari DCM ini untuk memudahkan saudara mengungkapkan masalah yang pernah atau yang sedang dialami. Dengan DCM ini akan meningkatkan saudara ke dalam masalah-masalah yang pernah saudara alami atau yang sedang dialami. Yang kedua, fungsi DCM adalah untuk menyusun program layanan bimbingan konseling agar sesuai sasaran dan kebutuhan. Yang ketiga, fungsi DCM untuk mendalami permasalahan individu maupun kelompok. Nanti mungkin itu sekilas pengertian DCM. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak Pak. Tidak, baik. Lanjut. Ini ada formulir mengenai DCM. Ke atas dulu, ke atas. Terus. Nah, nanti saudara mengisi nama, kemudian jenis kelamin, umur, tempat dan tanggal pengisian. Jadi tempat dan tanggal ini hari ini ya, tempatnya di kelas, tanggalnya tanggal sekarang. Nanti saudara silakan mengisi DCM ini sesuai dengan kondisi diri saudara yang sebenarnya, dan tidak perlu memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi saudara. Jadi pada pernyataan DCM ini tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Yang ada itu jawaban yang harus diisi oleh saudara adalah jawaban yang sejujur-jujurnya.
ketika saudara mengalami permasalahan atau sedang mengalami permasalahan yang ada pada pernyataan DCM ini. Jadi seperti itu. Nanti di dalam DCM ini ada sebuah kolom, ada kolom ya dan tidak. Jika saudara mengalami pernyataan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi saudara, maka saudara harus menceklis pada kolom ya. Dan jika saudara tidak mengalami kondisi atau permasalahan yang ada pada pernyataan DCM ini, maka saudara menceklis pada kolom tidak. Saya beri contoh, misal sering sakit ketika di SD. Saudara apakah sering sakit ketika di SD atau tidak? Jika iya, maka saudara menceklis pada kolom iya. Dan jika tidak, maka saudara menceklis pada kolom tidak. Di dalam DCM ini ada 12 bidang dan 10 pernyataan. Untuk pengisian DCM ini tidak saya beri waktu karena agar memudahkan saudara untuk mengisi DCM dan tidak terburu-buru, maka saya tidak beri waktu. Mungkin itu tata cara pengisian DCM. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Baik, tidak. Baik, saya akan memberi formulir kepada kalian ya, kepada saudara-saudara. Formulirnya Arab diisi oleh saudara dengan sejujur-jujurnya. Baik, silakan saudara mengisi formulir tersebut. Karena saudara semua telah selesai mengerjakan, saya izin mengambil formulirnya kembali. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara yang telah mengisi daftar cek masalah ini, karena daftar cek masalah ini adalah suatu hal yang penting untuk saya sendiri sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam. Nanti daftar cek masalah ini akan saya kelola terlebih dahulu untuk mengetahui apakah di kelas ini terdapat permasalahan atau tidak. Akan tetapi semua jawaban yang saudara berikan kepada saya akan dijamin kerahasiaannya, karena saya juga sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan saudara-saudara semuanya. Untuk data nanti untuk pengelolaan data nanti saya akan berikan atau akan saya beritahu 1 minggu ke depan. Nanti 1 minggu ke depan saya akan masuk ke kelas ini dan saya akan memberitahu hasil pengelolaan dan sekaligus hasil program layanan bimbingan konseling yang akan saya berikan kepada saudara semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya sendiri, sesuai dengan apa yang saya katakan pada minggu kemarin.
yakni pada minggu ini saya akan memberitahu kepada saudara-saudara mengenai hasil dari DCM tersebut. Ini adalah merupakan data yang sudah saya kelola hasil dari saudara-saudara mengisi DCM pada minggu kemarin. Di sini ada bidang kesehatan, ada 5 responden. Yang pertama Ajat, Asep, Ayu Wulan, dan Oman pada kelas 9, kelas 9A. Di sini ada bidang kesehatan, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu merupakan jumlah dari item permasalahan. Maksud MM di sini adalah item atau item permasalahan, item pernyataan, bukan permasalahan, sorry. Jadi 10 itu item pernyataan. Dan maksud MM di sini merupakan hasil dari saudara mengisi jumlah dari 10 item pernyataan. Jadi dari 10 item pernyataan, saudara Ajat ini menjawab pernyataan iya itu ada 3, yakni di item pertama, terus item keempat, dan item ke-6. Maksud N di sini ialah jumlah dari jumlah item per bidang. Jadi bidang kesehatan item pernyataannya ada 10, maka N ini jumlah item pernyataan per bidang. Nah, persen ini 3 dikali 10 sama dengan 30 dikali 100, maka 30% hasilnya. 30% itu masuk ke predikat D. Maksud dari predikat D ini, jadi di dalam DCM ini terdapat predikat. Yang pertama, predikat A itu hasilnya persentasenya itu 0%. Predikat B itu hasilnya 1 sampai 10%. Predikat C itu hasilnya 11 sampai 25%. Predikat C dan predikat D itu 26 sampai 50%. Sedangkan predikat E itu dari 51% sampai 100. Arti dari predikat A, B, C, D, E itu apa sih? Kalau A itu tidak bermasalah, kalau B itu agak bermasalah, kalau C cukup bermasalah, kalau D bermasalah, kalau E sangat bermasalah. Nah, pada bidang kesehatan ini, Ajat itu masuk ke dalam predikat D, yakni bermasalah. Dan seterusnya. Seterusnya itu pengelolaannya sama antar bidang-bidang yang satu dan yang lainnya. Mungkin gambarannya seperti itu. Baik, di sini ada persentase masalah. Hasil dari ini merupakan dari keseluruhan penjumlahan item pada masing-masing bidang. Pada kolom 1 aja itu ada 3 item yang dijawab pada bidang kesehatan.
dan Asep ada 5 item pernyataan yang dijawab iya pada bidang kesehatan, dan seterusnya seperti itu. Baik kolom nomor 2 maupun kolom nomor 3. Jadi pada 1, 2, dan 3 itu merupakan masing-masing bidang. Bidang pada kolom 2 itu aja mengisi total keseluruhan item itu ada 4. Mengisinya ini mengisi yang dijawab iya. Terus di sini ada grafik ya, bisa dilihat itu grafiknya. Aja, Asep, dan samping ini ada Ayu, ke bawahnya, samping situ, atas lagi. Nah, sini ada Ulan dan Oman. Itu mengenai grafik dari responden. Kemudian di sini ada analisis per individu. Di sini responden aja, aspek masalah 12, terus non masalah ini. Jadi responden aja ini mengisi jawaban dia pada aspek masalah pada bidang kesehatan di nomor 1, 4, 6. Maka jumlahnya 3 dikali 100%, hasilnya 30%, dan 30% masuk ke predikat D. Apa predikat D itu? Yakni bermasalah. Kemudian di aspek masalah kaidah ekonomi aja mengisi nomor masalah di item nomor 1, 3, 8, dan 10. Jumlahnya 4 kali 100%, hasilnya 40%. Dan 40% masuk ke predikat apa? D. Yani predikat D itu dari 26% sampai 50%. Dan itu aja, dan dapat dilihat yang lain juga. Ini aspek masalah aset dapat dilihat tuh. Ini juga Ayu. Kemudian ini Ulan. Jadi di dalam responden ini, analisis per individu ini sangat bermacam-macam, hasil persentase dan hasil predikatnya. Karena dilihat dari saudara-saudara mengisi permasalahan pada item-item yang sudah diberikan di dalam DCM tersebut. Baik, di sini ada analisis per item masalah. Di situ ada nomor item 1, 2, 15 dan seterusnya, itu masih banyak. Kita hanya menerangkan sekilas saja. Di sini ada nama responden bermasalah. Kemudian di sini NM ini adalah jumlah atau item yang diisi oleh responden. Maksud NM ini. Nah, NM ini 2 itu dari nama responden yang bermasalah. Jadi pada item nomor pertama itu ada yang mengisi 2 responden, yakni Aja dan Asep. Maka NM ini 2. Dan di sini N ini adalah jumlah responden keseluruhan. Jadi kan di sini ada 5 responden yang mengisi DCM. Maka N ini 5 jumlah responden keseluruhan. Persentasenya itu hasilnya dari NM dibagi N. Jadi 2 dibagi 5 dikali 100%, maka hasilnya
yakni 40%. 40% masuk ke dalam predikat D, dan begitu seterusnya. Ini ada lagi analisis per kelompok ya. Analisis per kelompok. Mungkin saya menjelaskan sekilas saja mengenai itu. Ini analisis per aspek masalah. Sorry tadi. Jadi di sini ada aspek masalah di bidang kesehatan. N-nya ini ialah jumlah item dalam topik masalah. Jadi di dalam bidang kesehatan itu ada jumlah item keseluruhan yakni 10, dan M-nya ini jumlah responden, yakni respondennya ada 5, dan NM ini ialah jumlah item masalah. Jumlah item masalah. Dan MN-nya ialah jumlah responden yang mempunyai masalah. Jadi pada bidang kesehatan ini hampir respondennya itu di dalam bidang kesehatan mengalami atau mempunyai banyak masalah. Maka dari persen 100 ini yakni 10 dikali 5, sorry, NM ya benar, NM dikali MN, kemudian N dikali M, hasilnya dikali 100%. Maka di sini hasilnya 100% pada aspek bidang kesehatan. Jadi rata-rata responden ini banyak mempunyai masalah di dalam bidang kesehatan. Begitupun bidang-bidang yang selanjutnya. Jadi rata-rata responden yang 5 ini atau kelas ini mempunyai berbagai macam permasalahan, dan permasalahan itu lumayan begitu banyak sehingga menghasilkan predikat E. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil pengolahan data DCM yang sudah saudara isi. Mungkin sekian saja. Baik, di sini ada rencana program layanan BK yang dimana rencana ini saya buat dari hasil pengelolaan DCM yang saudara-saudara telah isi pada minggu kemarin. Dan ini hasil programnya yang saya buat dari DCM tersebut. Di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Bidang layanan yang pertama ada pribadi. Tujuan layanan, peserta didik mampu memahami dirinya dan belajar mengevaluasi dirinya. Komponen layanan, layanan responsif. Strategi layanannya, konseling kelompok. Kelas atau sasarannya itu kelas 11. Materinya pemahaman dan evaluasi diri. Metode diskusi, media tidak ada, evaluasinya Laijaten. Penilaian jangka pendek. Kemudian masih bidang layanan pribadi, karena di sini bidang layanan pribadi ini cukup banyak dikarenakan hasil dari DCM itu sangat banyak juga permasalahan pribadi yang dialami oleh responden yang telah mengisi DCM. Jadi sangat lumayan banyak ya di sini program mengenai bidang layanan pribadi ini. Terus yang kedua ada masih bidang layanan pribadi,
Tujuan layanan peserta didik mampu memahami dirinya dan belajar mengevaluasi dirinya. Komponen layanan responsif, strategi layanan, konseling kelompok, kelas 11, kelas atau sasaran, materinya, pemahaman dan evaluasi diri, metode diskusi, media tidak ada, evaluasi lain jawaban. Terus selanjutnya mungkin tuh kita dapat lihat ya, saya tidak menjelaskan secara detail karena dapat dilihat aja oleh saudara-saudara mengenai program layanan BK. Dapat dilihat sangat begitu banyak mengenai bidang layanan pribadi. Nah, lanjut ke bidang layanan sosial. Bidang layanan sosial ada 3 program. Yang pertama, tujuan layanan peserta didik mampu berproses di dalam organisasi. Komponen layanan dasar, strategi layanan, bimbingan kelompok, sasarannya kelas 11. Materi layanan, manfaat dalam berorganisasi, metode diskusi, media tidak ada, evaluasi, laisek, penilaian segera, dan begitu seterusnya. Dapat dilihat oleh saudara-saudara ya. Lanjut ke bawah, bidang belajar terdapat 3 program juga. Itu dapat dilihat bimbingan klasikal, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan yang selanjutnya yang terakhir bidang layanan karir. Bidang layanan karir ini hanya 1 program saja, yakni bimbingan klasikal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dari layanan ini akan saya berikan kepada saudara-saudara guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saudara alami. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.